السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم، الإنذار هو الإعلام مع التهديد، هو الإعلام مع التهديد، وهو أبلغ في الزجر من الإخبار، لأن الإخبار هو إعلام بلا تهديد. فهنا يقول: إنا أنذرناكم، فيه تهديد. الدعوة الأصل أن تبنى على الرفق واللين، والداعية ينبغي أن يكون رفيقا بالناس، سهلا لينا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق إن كان في شيء زانه، وإن نزع عن شيء شانه. رواه مسلم. ويقول عز وجل لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم. ويقول عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا بد في الدعوة أن تبنى على لين، لأنك إذا دعوت الناس برفق ولين قبلوا دعوتك، وإذا دعيت الناس بشدة نفروا عن دعوتك. هذا هو الأصل في الدعوة، أن تبنى على اللين والرفق بالناس. لكن الزجر والتخويف ينفع في الدعوة في بعض الحالات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهنا تهديد: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، تهديد وزجر لهم. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. Allah Azza wa Jalla berfirman: Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami memperingatkan kepada kalian adzaban qariba, siksa yang dekat.
Al-inzar, inna anzarnakum. Al-inzar maknanya adalah al-i'lam ma'at tahdid. Al-inzar maknanya adalah pemberitahuan yang diiringi dengan ancaman, yang dalam bahasa kita sering disebut dengan peringatan. Wa huwa ablagu fi zajri min al-ikhbar. Al-inzar dalam bahasa Arab lebih mengena ketika hendak memperingatkan kepada sesuatu, lebih mengena dari sekedar al-ikhbar, dari sekedar pemberitahuan. Karena kata al-ikhbar di dalam bahasa Arab sebatas mengandung pemberitahuan tanpa adanya peringatan atau tanpa adanya ancaman. Ad-da'wah, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tentu pada asalnya dibangun di atas ar-rifq wal lin, dibangun di atas kelemah lembutan. Dan seorang dai yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya dalam dakwahnya menjadi seorang yang rafiq, seorang yang lemah lembut dalam dakwahnya, dan juga sebagai seorang yang sahlan lajinan, seorang yang mudah, seorang yang santun dengan sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa in kana fi syai'in zana." Sesungguhnya kelemah lembutan ketika ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya, menjadikan sesuatu itu indah. Wa in nuzi'a an syai'in syana. Namun ketika kelemah lembutan tidak ada pada sesuatu, maka menjadikan sesuatu itu tidak lagi indah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jal berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau berlemah lembut kepada mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Dan ajaklah mereka berdialog dengan cara yang terbaik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Berdakwalah engkau kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Dari sini, wahai saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa dakwah di dalam agama Islam ini dibangun di atas kelemah lembutan, dibangun di atas sikap yang santun. Dengan itulah dakwah akan mudah diterima. Sebaliknya, apabila dakwah ditempuh dengan cara-cara yang keras, ditempuh dengan kekerasan, maka akan semakin membuat orang-orang lari dari dakwah tersebut. Di dalam ayat ini, "Inna anzarnakum 'adzaban qariba." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peringatan. Karena terkadang peringatan, ancaman dapat memberikan manfaat yang besar dalam dakwah. Terkadang dibutuhkan adanya peringatan demi peringatan di dalam berdakwah, dalam rangka untuk mengingatkan orang-orang yang lalai. Sebagaimana yang disebutkan
oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. فقوله سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا، العذاب القريب هو عذاب يوم القيامة. عذاب يوم القيامة، وسمي بيوم القيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. ويوم القيامة له أسماء كثيرة جاءت في كتاب الله، القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع الآذان، والحاقة من أسماء يوم القيامة لأن وقوعها حق، والصاخة من أسماء يوم القيامة لأنها تصخ الآذان أي تؤثر فيها، والواقعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقع لا محالة، والغاشية من أسماء يوم القيامة لأنها تغشى الناس كلهم بلا استثناء. يقول أهل العلم إذا تعددت أسماء الشيء دل على عظمه. إذا تعددت أسماء الشيء دل على عظمه، فالقيامة لها عدة أسماء، وهذا إن دل على شيء يدل على عظم القيامة. والله عز وجل أنذرهم بهذا اليوم، اليوم الشديد، اليوم العظيم الذي لا يعرف متى يكون إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، أي يوم القيامة من اسمها الساعة أيضا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. النبي عليه الصلاة والسلام يخوف الناس بالساعة فقط، لكن لا يعلم متى الساعة. وعلم الساعة لا يعلمه الأنبياء ولا الملائكة. قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد متى الساعة؟ فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بمعنى إن كنت أنت لا تعلم فأنا لا أعلم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فكل من ادعى أنه يعلم متى الساعة فقد كذب على الله. كل من قال هذه الحروف دليل على قرب الساعة فقد كذب. كل من قال ما يحدث الآن للمسلمين من قتل
وتخريب للبيوت من علامات الساعة فقد كذب، لأنه لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ادعى غير هذا فقد كذب وهو على خطر عظيم. الأنبياء لا يعلمون، والملائكة لا يعلمون، بل خير الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم، وأفضل الملائكة جبريل عليه السلام لا يعلم. ثم يأتي جاهل يقول هذه من علامات الساعة أو دليل على الساعة. أطلع الغيب أم اتخذ عند الله عهدا؟ كلا. نعم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. العذاب القرib, azab atau siksa yang dekat yang dimaksud dalam ayat ini adalah azab siksa hari kiamat. Sesungguhnya kami memperingatkan kepada kalian azab yang dekat, siksa yang dekat. Maka yang dimaksud dengan siksa yang dekat ini adalah siksa di hari kiamat. Dinamakan dengan yaumul qiyamah. Hari kiamat disebut dengan yaumul qiyamah liqiyamin nas min quburihim. Karena pada hari itu manusia dibangkitkan dari kubur-kuburnya. Dengan itulah hari itu disebut dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nama-nama dari hari kiamat. Di antaranya adalah Al-Qari'ah. Disebut dengan Al-Qari'ah karena benar-benar kejadian itu memekakkan telinga. Disebut pula dengan Al-Haqqah karena terjadinya benar-benar hak. Disebut juga dengan Shakhah karena benar-benar kejadian itu membuka telinga-telinga yang tuli. Disebut pula dengan Al-Waqi'ah karena hari kiamat taqa' la mahalah, pasti terjadi. Disebut pula dengan Al-Ghashiyah karena pada hari itu manusia dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Para ulama menyebutkan idza ta'addadat asma'us syai', jika berbilang nama dari sesuatu, jika sesuatu mempunyai nama yang banyak, yang bermacam-macam, maka ini menunjukkan kebesaran sesuatu itu. Menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang besar karena mempunyai sebutan-sebutan atau nama-nama yang banyak. Oleh karena itu, berbagai sebutan dan nama yang banyak untuk hari kiamat tidak lain melainkan menunjukkan keagungan dan kebesaran hari kiamat tersebut. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang terjadinya hari kiamat. Hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat besar, hari siapapun benar-benar akan merasakan kedahsyatannya. Hari kiamat tidaklah mengetahui kapan terjadinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang berada pada sisinya kapan terjadinya hari kiamat.
Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ila akhir ayat. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang as-sa'ah. Maksudnya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat itu? Sungguh tugasmu hanyalah menyebutkan tentang terjadinya hari kiamat itu. Ila rabbika muntahaha, hanya kepada Rabbmulah ilmu pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Innama anta munziru may yakhshaha, sesungguhnya engkau hanyalah bertugas untuk memberikan peringatan-peringatan kepada orang-orang yang mau diperingatkan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Karena memang beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebatas untuk menyampaikan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Dan diperintahkan agar berhati-hati dari azab hari kiamat tersebut. Bahkan seluruh para nabi dan seluruh para malaikat tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Suatu hari Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajukan sebuah pertanyaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, mata sa'ah? Wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat tersebut tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan persisnya terjadinya hari kiamat tersebut, sebagaimana Jibril alaihissalam tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Dari sini ma'asyiral muslimin, siapa saja yang mengaku bahwa dia mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berupaya untuk meramal bahwa kejadian ini dan kejadian itu adalah tanda sebentar lagi akan datang hari kiamat, maka dia telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menyatakan bahwa kasus-kasus tertentu atau kejadian-kejadian tertentu sebagai tanda sesaat lagi akan datang hari kiamat, maka telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi saja tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, sementara mereka adalah manusia-manusia pilihan. Para malaikat yang merupakan makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala pula, mereka pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan nabi termulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihi salam, keduanya tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu, tidaklah ada siapapun dari manusia ini yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Terjadinya hari kiamat adalah permasalahan gaib yang tidaklah mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. فقوله سبحانه وتعالى
إنا أنذرناكم عذابا قريبا، سماه الله قريب، ولا يعلم هذا القرب إلا الله. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لا أحد يعلم هذا القرب إلا الله، لأنه من علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. لكن قد يطلع رسله عليهم الصلاة والسلام على بعض الغيبيات من باب تأييد لرسالتهم. أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمور سوف تحدث بالمستقبل، وهذه من الغيبيات. أخبر عليه الصلاة والسلام عن حال أهل النار وعن حال أهل الجنة، وهذه من الغيبيات من باب تأييد لرسالته عليه الصلاة والسلام. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي يطلع على بعض الغيبيات. ومن هذه الغيبيات ما تسمى بعلامات الساعة. العلامات جمع علامة، وهي الإمارة أو العلامة، وقد تسمى بأشراط الساعة، وهي نوعان: علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الكبرى هذه تحدث في آخر الزمان، في آخر الزمان، وهي 9 علامات: خروج دابة الأرض، ويأجوج وماجوج، ونزول عيسى، وخروج الأعور الدجال، وغيرها من الأشراط، وأعظمها الأعور الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. رواه البخاري. ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. رجل يخرج بالمشرق يقول: إني أنا عيسى ابن مريم، ويصدقه الناس، عوام الناس والنساء. ثم بعد ذلك يقول: أنا الله، يقول: أنا الله، ويصدقونه. ويأتي برق من السماء يضرب وجهه ويفقع إحدى عينيه، لذلك سمي الأعور والدجال، لأنه ادعى أنه الله.
قال عليه الصلاة والسلام: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقلنا إنه أعظم الفتن فتنة الدجال، لأن الله سبحانه وتعالى جعل له لهذا الإنسان بعض الأشياء العظام اختبارا للناس. يقول: أنا الله للملأ فيكذبونه. يقول: أليس الله ينزل المطر ويأمر المطر وينزل. يقول: أليس الله يحيي الأرض بعد موتها ويأمر الأرض وتنبت. يقول: أليس الله يحيي ويميت. فيأتي برجل ويقسمه نصفين بالمنشار ثم يرجعه مرة أخرى، اختبارا للناس، يصدقه آلاف الآلاف. من أعظم الفتن فتنة الدجال. نعم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. Qarib dekat di sini tidaklah mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk ilmul ghaib dan tidaklah mengetahui sesuatu yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Alimul ghaib fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menampakkan sesuatu yang gaib itu kepada seorang pun dari hamba-hambanya, kecuali siapa saja di antara para rasul yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa peristiwa gaib. Di antaranya adalah kejadian-kejadian mendatang yang akan terjadi di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyampaikan hal-hal tersebut melainkan sebatas apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan ahlun nar, penduduk neraka. Sementara ini terkait dengan sesuatu yang gaib, maka tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut melainkan setelah datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ahlul jannah, penduduk al-jannah, penduduk surga, yang itu merupakan salah satu dari perkara gaib. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan menjelaskannya melainkan berdasarkan wahyu yang datang kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua Allah beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min bab ta'yidir risalah, dalam rangka untuk mengokohkan risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, risalatul Islam yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan tentang perkara-perkara gaib tersebut, maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Di antara perkara gaib adalah alamatus sa'ah. As-sa'ah kita telah mengetahuinya, nama dari nama-nama hari kiamat. Adapun alamat jamak dari alamah. Alamat jamak dari alamah yang artinya tanda. Sehingga alamat maknanya adalah tanda-tanda. Alamatus sa'ah, tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Bila kita melihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama al-alamat al-kubra, dan yang kedua al-alamat as-sughra. Yang pertama tanda-tanda hari kiamat yang besar, tanda-tanda besar, dan yang kedua adalah tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Yang membedakan antara al-kubra dan as-sughra, yang besar dan yang kecil, adalah bahwa al-kubra tahduts fi akhir zaman. Tanda-tanda hari kiamat yang diistilahkan dengan tanda-tanda besar, alamat kubra, adalah yang terjadi di akhir zaman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Ada 9 tanda dari tanda-tanda hari kiamat yang tergolong kubra. Di antaranya adalah khuruj dabatil ard, keluarnya hewan dari bumi yang bisa berbicara sebagaimana manusia bicara. Demikian pula keluarnya bangsa Ya'juj wa Ma'juj yang melakukan kerusakan demi kerusakan di muka bumi ini. Berikutnya nuzul Isa alaihissalam, di antara tanda-tanda kiamat kubra, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan juga munculnya Dajjal dan beberapa yang lainnya dari tanda-tanda hari kiamat kubra. Di antara tanda-tanda kiamat kubra, al-alamat al-kubra, ada yang paling dahsyat, yaitu kemunculan Dajjal. Karena dahsyatnya kemunculan Dajjal tersebut, maka tidaklah setiap nabi melainkan memperingatkan umatnya dari Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Bukhari, beliau bersabda, "Ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu minad dajjal." Tidaklah ada seorang nabi pasti memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dajjal munculnya dari arah timur. Di saat muncul, Dajjal mengaku bahwa dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Manusia
dari kalangan orang-orang awam, orang-orang yang jauh dari ilmu, tertipu dengan Dajjal tersebut, sehingga mempercayainya, sehingga mengikutinya. Setelah itu dia mengaku anallah, aku adalah Allah. Dan orang-orang pun mempercayainya, mengikuti Dajjal dan menjadi pengikutnya. Maka ketika itu turunlah petir dari langit menyambar wajahnya sehingga menjadikan salah satu dari matanya buta. Dengan itulah dia disebut dengan Al-A'war, yang bermata satu. Demikian pula dia disebut dengan Dajjal karena menipu manusia dengan ucapannya bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Dajjal a'war." Sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang bermata satu. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sungguh Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala tidaklah bermata satu. Hal ini beliau sebutkan dalam rangka untuk lebih memperjelas ciri-ciri dari Dajjal tersebut. Kami katakan bahwa kemunculan Dajjal merupakan tanda terbesar di antara alamat as-sa'ah al-kubra, karena benar-benar kemunculannya banyak menyesatkan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan Dajjal mempunyai berbagai kelebihan-kelebihan di luar kemampuan manusia biasa. Hal ini dalam rangka untuk menguji keimanan umat manusia. Apakah kokoh keimanannya ataukah justru rapuh dan mudah tertipu oleh Dajjal. Ketika Dajjal mengatakan bahwa saya adalah Allah, maka manusia yang mendengar itu berkata kepada Dajjal, sesungguhnya kalau memang benar engkau adalah Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menurunkan hujan. Maka Dajjal memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Maka turunlah hujan, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai ujian bagi umat manusia. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menumbuhkan tumbuhan. Maka Dajjal berkata kepada tanah yang tandus, tumbuhlah engkau tumbuhan. Maka seketika itu juga tumbuhlah tumbuhan. Kemudian ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mampu menghidupkan dan mematikan, maka Dajjal memerintahkan agar didatangkan seseorang di hadapannya, kemudian dibelah menjadi dua hingga mati. Setelah itu Dajjal berkata kepada mayit tersebut, hiduplah engkau kembali. Kemudian ia pun menjadi hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang aneh di luar batas-batas kemampuan manusia dapat dilakukan oleh Dajjal, karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan kejadian-kejadian tersebut dalam rangka menguji iman umat manusia. Karena dahsyatnya fitnah Dajjal,
maka banyak sekali orang-orang yang mengikutinya. Inilah di antara dasar mengapa kami katakan bahwa fitnah Dajjal merupakan fitnah yang terbesar di antara tanda-tanda hari kiamat kubra tersebut. وهذا الدجال ينزل عيسى في آخر الزمان عليه السلام ويقتله عند باب لد في فلسطين عند بيت المقدس. وقلنا إن فتنته من أعظم الفتن، لأن الناس يصدقونه بأنه هو الله ويعبدونه من دون الله ويكفروا بالله. هذه هي الفتن، أو هذه هي الأشراط العظمى أو الكبرى. وهناك أشراط صغرى وهي كثيرة جدا، منها ضياع الأمانة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ومنها كثرة القتل، كثرة القتل بين الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الساعة قال: إذا كثر الهرج أو الهرج، قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. إذا كثر الهرج يعني القتل. ومنها عدم الصلاة، قال: لا تقوم الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يمر الناس في المساجد لا يصلوا فيها ركعتين. لا تقوم الساعة حتى يمر الناس في المساجد لا يصلوا فيها ركعتين. ومنها التطاول في البنيان، ومنها كثير جدا. هذه الصغرى بعضها ظهر وانتهى. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الصغرى، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وموته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الصغرى. وهناك علامات إلى الآن لم تحدث. هذه علامات أخبر عليه الصلاة والسلام أنها تسبق يوم القيامة، تسبق يوم القيامة، علامات كبرى وعلامات صغرى. الكبرى إذا وقعت خلاص غرب يوم القيامة، وأما الصغرى لا. فقوله: إنا أنذرناكم عذابا غريبا يوم ينظر المرء. المرء يعني المؤمن. المرء هنا المراد به المؤمن. ينظر ماذا قدم في الدنيا من أعمال صالحة أو أعمال فاسدة، لكي يجازى الخير بالخير والشر بالشر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. المؤمنون يوم القيامة 3 أنواع أو 3 أصناف. المؤمنون يوم القيامة 3 أصناف. الأول من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة
بغير حساب ولا عذاب. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند الترمذي صحح الألباني: مع كل 1000 70,000، مع كل 1000 70,000. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهم قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. بهذه الأصناف يعني حققوا التوحيد الكامل، حققوا التوحيد الكامل. إن أصابه مرض ما قال: يا فلان ارغني، لا، هو يرغي نفسه. لا يسترغون، لا يبحثون عن أحد يرغيهم، ولا يكتوون، ما يقول: يا فلان تعال أكوني، لا، ما يطلبون هذا من أحد. ولا يتطيرون، يعني ما يتشاءم. الطيرة هي التشاؤم، يريد أن يسافر ويبكي ابنه يقول: أعوذ بالله، خلاص لا أريد أن أسافر. أو يرى حادث أمامه ويرجع يخاف، هذا طيرة، والطيرة شرك. وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو النوع الأول، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصنف الثاني: من يحاسب حسابا يسيرا. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام: الحساب اليسير هو أن يقرر الإنسان بأعماله ثم يدخل الجنة. فعلت كذا، فعلت كذا، يسأله الله، يقول: نعم يا رب، نعم يا رب، ثم يدخل الجنة. لأنه ينقلب إلى أهله مسرورا، يعني في الجنة. أما يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني في الجنة. والصنف الثالث من المؤمنين من نوقش الحساب، من نوقش الحساب. يقول عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. هؤلاء أهل المعاصي، أهل الكبائر، الذين لم ينتفعوا بهذه الدنيا أبدا، غرتهم الدنيا وزينة الدنيا وبهرجة الدنيا، اتبعوا الشهوات والشبهات، لم يعملوا شيئا، إنما كالبهائم يأكلون ويشربون وينامون. فهؤلاء على خطر عظيم. المفرط ينبغي عليه أن يبادر بالتوبة، فإنه لا يعلم متى يموت، وباب التوبة مفتوح. مهما عملت من الذنوب باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو فعلت الكبائر، لو زنيت، شربت الخمر، قتلت، فعلت وفعلت، ثم تبت إلى الله، تاب الله عليك.
والذي لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تبدل السيئات حسنات مع التوبة، وباب التوبة مفتوح إلا في حالتين تنقطع فيها التوبة خلاص: إذا طلعت الشمس من المغرب أي قامت القيامة لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وإذا بلغت الروح الحلقوم أتاك ملك الموت والروح خلاص سوف تخرج الآن، هنا لا تنفع التوبة. نعم. Dajjal ketika telah banyak menipu umat manusia dan fitnahnya semakin besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menurunkan Nabiullah Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihissalam mengejarnya bersama orang-orang yang beriman dan berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat yang dikenal dengan Babul Lut di Palestina, di Baitul Maqdis. Demikianlah akhir kehidupan dari Dajjal, dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Dan kami katakan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah yang besar karena sangat banyak dari kalangan umat manusia yang mengikutinya. Itulah di antara tanda dari tanda-tanda hari kiamat kubra. Adapun tanda dari tanda-tanda hari kiamat sughra, maka jumlahnya sangat banyak. Di antaranya adalah ketika amanah telah dilalaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyi'atil amanah fantadir sa'ah." Jika sebuah amanat telah dilalaikan, ketika orang-orang tidak lagi menjaga amanat yang dibebankan di pundaknya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Artinya itu sebagai tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Demikian pula kasratul qatl, banyaknya kasus-kasus pembunuhan juga merupakan tanda dari tanda-tanda sughra. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tanda dari tanda-tanda hari kiamat, beliau bersabda, "Idza kathura al-harj, idza kathura al-harj, ay al-qatl." Ketika telah banyak kasus pembunuhan. Demikian pula di antara tanda-tanda kiamat sughra, sedikitnya orang-orang yang melakukan salat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah hari kiamat itu bangkit, tidaklah terjadi hari kiamat, melainkan ketika orang-orang masuk ke dalam masjid namun enggan untuk salat 2 rakaat padanya. Di antara tanda-tanda kiamat sughra pula adalah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat sughra. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'ah
kahatain. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadinya hari kiamat dengan waktu diutusnya aku kahataini. Beliau mengisyaratkan dua jari jemari beliau. Demikian pula wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk tanda dari tanda-tanda kiamat sughra. Sangat banyak tanda dari tanda-tanda hari kiamat sughra. Sebagian telah terjadi dan sebagian lagi belum terjadi. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui, di antara yang membedakan antara tanda-tanda hari kiamat sughra dan kubra, bahwa tanda-tanda hari kiamat kubra adalah yang kejadiannya sebagai tanda terdekat terjadinya hari kiamat tersebut. Tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan oleh para ulama, baik yang sughra maupun yang kubra, adalah tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika hal-hal tersebut terjadi, maka semakin dekat datangnya hari kiamat. Sehingga tanda-tanda tersebut terjadi mendahului datangnya hari kiamat. Dengan itulah kemudian diistilahkan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda terjadinya hari kiamat, yaitu dengan terjadinya tanda-tanda tersebut, kejadian-kejadian tersebut, berarti sudah semakin dekat kiamat yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah." Al-mar'u dalam ayat ini, yauma yanzurul mar'u, suatu hari ketika seseorang melihat ma qaddamat yadah, apa yang telah ia lakukan. Seseorang, al-mar'u di sini maksudnya adalah al-mu'min. Al-mar'u dalam ayat ini adalah al-mu'min, seorang mukmin. Pada hari itu seorang mukmin melihat dan memperhatikan apa yang telah dikerjakan selama hidup di dunia, baik dari jenis amalan-amalan saleh dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun amalan-amalan kejelekan yang ketika itu sangat berharap agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman di hari kiamat ada 3 jenis. Jenis yang pertama, orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala min ghairi hisabin wala azab, tanpa dihisab dan tanpa diazab, langsung masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 70.000 dari umatku yang masuk ke dalam al-jannah min ghairi hisab wala azab, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dalam riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bersama 1.000 orang dari 70.000 orang itu ada 70.000 yang lainnya, sehingga tidak terbatas 70.000 saja, akan tetapi pada 1.000 orang dari 70.000 itu ada 70.000 yang lainnya yang bersama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dari jenis yang pertama ini, yang masuk ke dalam al-jannah min ghairi hisab wala azab,
tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini kepada para sahabatnya, mereka pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Siapakah orang-orang yang yadkhulunal jannata min ghairi hisab wala adab, yang masuk ke dalam al-jannah tanpa dihisab dan tanpa diazab itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mereka itu adalah orang-orang yang la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila menderita sakit tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta dari dirinya sendiri agar dibacakan bacaan-bacaan ruqyah kepadanya, karena kuatnya tawakal dan pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sakit, maka berusaha untuk meruqyah dirinya sendiri dan tidak meminta untuk diruqyah kepada orang lain. Demikian pula la yaktawun, tidak meminta untuk dirinya agar dilakukan pengobatan jenis kai, yaitu pengobatan dengan cara besi dipanaskan kemudian diletakkan di tempat-tempat tertentu sebagai pengobatan dari sakit yang diderita. Dia pun enggan untuk meminta kepada orang lain agar dilakukan pengobatan kai pada dirinya. Demikian pula mereka la yatatayyarun, tidak terjatuh pada perbuatan tatayyur. Perbuatan tatayyur adalah sebuah perbuatan yang menjadikan apa yang dilihat atau apa yang didengar atau tanda-tanda tertentu sebagai penentu bagi apa yang harus ia lakukan. Ketika hendak safar, begitu melihat di tengah jalan ada orang yang berwajah buruk misalnya, maka berarti dia harus mengurungkan safarnya atau bepergiannya, karena pasti akan mendapatkan bala, mendapatkan musibah dalam perjalanannya. Ketika melihat tanda-tanda yang lainnya, maka dia putuskan dengan tanda-tanda itu untuk melakukan perjalanan ataukah mengurungkannya. Di dalam Islam dilarang perbuatan tatayyur tersebut, dan yang diperintah adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak melakukan suatu perjalanan, maka diperintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti atau penghapus dari tatayyur yang merupakan bagian dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka, sebagai penjelas bahwa perbuatan yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahwa mereka tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk dilakukan pengobatan kai, tidak melakukan tatayyur, hal itu dikarenakan kuatnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Adapun jenis yang kedua, sebelumnya Syekh menjelaskan bahwa apa yang menjadikan orang-orang tersebut masuk al-jannah min ghairi hisab wala azab, dengan beberapa rincian yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjalankan hakikatut tauhid, benar-benar memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa menjadikan tauhid
sebagai sesuatu yang asasi dalam perjalanan hidupnya. Adapun jenis yang kedua dari orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Man yuhasabu hisaban yasira. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau melakukan demikian, engkau melakukan demikian, engkau melakukan demikian, setelah itu selesai. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika melakukan dosa dan dibalas dengan kebaikan jika dia melakukan kebaikan dalam kehidupan dunianya. Diberikanlah catatan amalnya dari arah kanannya. Kemudian sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang kita dengar tadi, dihisab dengan hisab yang sangat ringan sekali, yang sangat mudah. Lebih dari itu, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akhirnya masuk ke dalam al-jannah, berjumpa dengan keluarganya di surga dalam keadaan berbunga-bunga karena mendapatkan karunia dari Allah untuk masuk ke dalam al-jannah. Sedangkan jenis yang ketiga dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang di kalbunya ada iman, namun mereka adalah ahlul ma'asi, orang-orang yang hanyut dalam kemaksiatan, orang-orang yang hanyut dalam dosa-dosa besar, orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia, mengekor hawa nafsunya, dan juga menuruti syahwat serta syubhat yang mengitarinya. Kehidupannya layaknya kehidupan binatang, walaupun pada kalbunya masih terdapat keimanan. Maka jenis yang seperti ini akan benar-benar diperketat di saat dilakukan hisab padanya. Dihisab dengan hisab yang panjang, bukan yasir, bukan mudah. Satu demi satu ditanyakan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab udzib." Seorang yang saat dihisab, dilakukan hisab tersebut dengan ketat, dengan detail, dengan rinci, maka sungguh dia akan diazab. Oleh karena itu, barang siapa yang dalam kehidupan dunia terjatuh dalam kemaksiatan, bergelimang dengan dosa-dosa besar, lalai dari dinul Islam, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah saatnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh dia tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Dia tidak tahu kapan nyawanya dicabut oleh malakul maut. Dan sungguh pintu taubat senantiasa terbuka baginya. Siapa saja dari hamba-hamba Allah yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang jatuh dalam dosa-dosa besar, selama dia masih hidup, maka pintu taubat senantiasa terbuka baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berlebih-lebihan, yang telah jauh di dalam mengikuti hawa nafsunya, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Di dalam surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda atau ciri-ciri dari ibadur Rahman. Di antaranya adalah bahwa mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun melakukan berbagai dosa, berbagai kemaksiatan, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti berbagai kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, kemudian bertobat darinya, Allah akan menggantinya dengan hasanat. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala membuka taubatnya bagi orang-orang yang akan kembali, yang benar-benar bertobat dan kembali kepadanya. Taubat akan senantiasa terbuka karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, kecuali ketika dalam dua keadaan. Ketika matahari telah terbit dari barat, dan itu pertanda terjadinya hari kiamat. Kita tahu bahwa asy-syams, matahari, setiap hari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Namun ketika telah terbalik, matahari terbit dari arah barat sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saat itulah terjadi hari kiamat. Dan saat itulah orang-orang yang hidup saat itu tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua, ketika ruh seseorang sudah berada di kerongkongannya, saat-saat naza', sakratul maut, ketika ruh telah sampai di kerongkongannya, maka tidak lagi diterima taubatnya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wahai saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubatnya, Maha menerima taubat hambanya. Pintu taubat selalu terbuka kecuali bila terjadi dua kondisi yang telah disebutkan tadi. والناس في الدنيا ثلاثة أصناف. الناس في هذه الدنيا ثلاثة أصناف. الصنف الأول السابقون بالطاعات، فعلوا ما أمر الله واجتنبوا ما حرم الله، هم سابقون في كل شيء. يرجون ما عند الله. والصنف الثاني مقتصد، يفعل طاعات لكن قليلة، يفعل الطاعات لكن قليلة، خلاف السابق بالخيرات. وصنف ثالث ظالم لنفسه، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء ثلاثة أصناف حال الناس في الدنيا. فإذا قامت القيامة يجدون كل ما عملوا أمامهم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل إنسان وكل الله سبحانه وتعالى به ملك عن يمينه يكتب الحسنات، وآخر عن شماله يكتب السيئات، وهي مكتوبة
يؤتى كتابه يوم القيامة وكل إنسان قال عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه صحائف الأعمال يؤتى كتابه إما بيمينه وإما بشماله، كل ما فعلته موجود، الخير والشر كله موجود. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني في كتابه ما قدمت يداه في هذه الصحيفة التي لم يزاد فيها شيء ولم ينقص منها شيء. نعم. Manusia dalam kehidupan dunia ini ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah as-sabiquna fi ta'at bil khairat. Orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam menjalankan kebaikan, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala melainkan berupaya untuk ia jalankan. Dan tidaklah ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan bergegas untuk ditinggalkannya. Hidupnya senantiasa dipacu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya senantiasa dipacu untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis yang kedua adalah al-muqtasid, yaitu orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dikerjakan dari ketaatan tersebut sedikit, tidak seperti yang dilakukan oleh as-sabiqun. Sedangkan jenis yang ketiga adalah orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi hari kiamat, sungguh semua apa yang mereka kerjakan di dunia ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun akan mendapatinya dalam catatan-catatan amal yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapatkan pada catatan amal apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Dan sungguh Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikah untuk mencatat seluruh amal perbuatan manusia, menulis kebaikan dan juga menulis kejelekan yang dikerjakannya. Dan semua itu dicatat dalam catatan amal masing-masing pribadi dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan catatan amal tersebut. Sebagian didatangkan dari arah kanannya dan sebagian didatangkan dari arah kirinya. Yang didatangkan dari arah kanannya sebagai pertanda bahwa dia adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk ahlul khair,
sedangkan yang didatangkan catatan amal di arah kirinya, maka pertanda bahwa dia adalah orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah." Maka seluruh apa yang telah dilakukan oleh setiap manusia, yang dilakukan bahkan oleh setiap mukmin, pasti akan didapatkannya pada catatan amal tersebut secara lengkap. Tidak ada sesuatu pun yang kurang dari apa yang telah dikerjakannya. Seluruh apa yang dikerjakannya dalam kehidupan dunia lengkap tercatat dalam catatan amal tersebut. فقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكفار نوعان: أهل كتاب وهم اليهود والنصارى، والصنف الثاني أو النوع الثاني بقية الكفرة كالمجوس، البوذا، الوثنية وغيرها من بقية الكفرة. هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله. الكافر هو من كفر بالله، اليهود والنصارى الذين آمنوا بعيسى أو آمنوا بموسى في ذاك الزمان قبل أن يبدلوا دينهم، أولئك على خير. لما مات عيسى بدلوا الدين، لما مات موسى بدلوا الدين، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يؤمنوا به فهم كفار، حتى لو كانوا على دين عيسى، حتى لو كانوا على دين موسى. شريعته عليه الصلاة والسلام نسخت الشرائع السابقة كلها، ولا دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هؤلاء الكفار كلهم اليهود والنصارى والمجوس والوثنية والبوذية قد يفعلوا أمور خير في هذه الدنيا، قد يساعدوا الفقير، قد يعطوا المحتاج، قد يبنوا مدرسة للمسلمين، قد يبنوا مستشفى للمسلمين، إذا فعلوا أي فعل من أمور الخير يجازيهم الله عليها بالدنيا فقط، يجازيه بالصحة، يجازيه بكثرة الأموال في الدنيا، أما في الآخرة ما يجازى أبدا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي في الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه:
الهباء المنثور هو الماء المرهاق، يعني الذي رميته، ماء رميته في التراب كيف يعود؟ لن يعود. وقال بعض السلف هباء منثورا هو كالرماد الذي طار مع الريح، ما منه فائدة. وقال بعض السلف الهباء المنثور هو كنور الشمس ما يمسك، لا فائدة منه. فهؤلاء أعمالهم لا فائدة منها، ما يجازون عليها يوم القيامة أبدا. ويقول الكافر لما رأى المحشر ورأى القيامة ورأى أهوال القيامة علم أنه أخطأ، علم أنه غرته الدنيا، علم الآن من الخاسر ومن الرابح. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كنت ترابا أي في الدنيا تراب، لا حساب ولا عذاب. وقيل كنت ترابا أي كالبهائم، كالبهائم إذا ماتت واقتص بها يوم القيامة تكون تراب. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، يعني كالجلد، كأنها جلد أصبحت الآن، وحشر الدواب والبهائم والوحوش ثم يجعل القصاص بينها، يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، يقتص للشاة الجماء أي التي ليس لها قرون من الشاة القرناء التي لها قرون. التي نطحتها في الدنيا يقتص لها على هذه النطحة، وبعد القصاص تكون تراب خلاص. فالكافر يتمنى هذا الشيء أن يكون تراب. لما رأى جهنم، رأى النار، رأى العذاب الدائم لا يخفف عنهم من عذابها أبدا، ما يخفف العذاب، عذاب باقي، لا يموتون في النار ولا يخفف عنهم عذاب النار، نار تسعر. هنا يتمنى أنه كان تراب، كان بهيمة أو كان تراب لكي لا يعذب. نعم. firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Pada hari kiamat itu orang kafir berkata, ya laitani, duhai kiranya kuntu turaba, aku sebagai debu. Al-kuffar, orang kafir, ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah ahlu kitab, orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sedangkan jenis yang kedua adalah selain mereka dari orang-orang kafir, orang Majusi, penyembah berhala, dan yang semisal dengan itu selain ahlul kitab, maka mereka adalah jenis yang kedua dari orang kafir. Mereka semua disebut sebagai orang kafir karena mereka kafaru billahi azza wa jalla, karena mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, dari kalangan orang-orang beriman di antara mereka, orang-orang Yahudi yang beragama dengan agama Nabi Musa alaihissalam sebelum terjadinya perubahan dalam agama mereka, berpegang teguh dengan syariat Nabi Musa alaihissalam sebelum terjadinya perubahan dalam agama mereka. Maka orang-orang yang beriman di antara mereka tergolong dari kalangan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Demikian pula orang-orang Nasara di zaman itu, di zaman Nabi Isa alaihissalam, beriman dengan iman yang benar. Dan belum terjadi pergeseran, perubahan, penyimpangan dalam agama Nabi Isa alaihissalam. Ulaika ala khair. Mereka tersebut berada di atas kebaikan. Adapun setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian bergeser prinsip-prinsip yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, menyimpang dari ajaran yang lurus, maka mereka tidaklah ala khair. Demikian pula orang-orang yang beragama Nasara setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian tidak berada di atas agama Nabi Isa alaihissalam, mereka bukanlah orang-orang yang berada di atas kebaikan. Ini semua tentunya sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, sebagai penutup para rasul, dengan membawa syariat Islam yang sempurna, yang menghapus seluruh syariat-syariat sebelum syariat Nabi, sebelum syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh syariat-syariat tersebut, syariat Nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhapuskan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima
apa yang ia kerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia kelak di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Kalau ada yang bertanya, bukankah di antara orang-orang kafir tersebut setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang melakukan kebaikan, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, membantu orang-orang miskin, membangun rumah sakit, dan berbagai kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Apakah amalannya tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kami katakan, seluruh kebaikan yang mereka kerjakan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya saat mereka berada di dunia ini. Allah berikan kesehatan pada mereka, Allah berikan harta dan lain sebagainya dari berbagai balasan atas kebaikan yang pernah ia lakukan. Adapun di akhirat, maka sama sekali tidak ada balasan bagi kebaikan yang pernah ia kerjakan. Benar-benar fil akhirati minal khasirin, di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Maka seluruh apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan ketika hidup di dunia, kami menjadikannya haba'an manthura. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah haba'an manthura, seperti air yang mengalir begitu saja. Amal yang dikerjakannya hilang lenyap begitu saja. Di antara as-salafus salih ada yang menafsirkan bahwa makna haba'an manthura adalah amalannya ibarat debu yang hilang diterpa oleh angin. Dan beberapa penafsiran-penafsiran yang lainnya, yang semuanya menunjukkan bahwa semua kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di dunia, maka di akhirat lenyap begitu saja, sirna begitu saja, tidak bermanfaat sama sekali, tidak menjadikannya sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir ketika dibangkitkan di padang mahsyar, melihat bagaimana dahsyatnya hari itu, menyaksikan secara langsung berbagai kengerian-kengerian yang terjadi pada hari itu, mereka pun akhirnya sadar bahwa ketika hidup di dunia benar-benar jauh dari Islam, sadar bahwa hidupnya dipenuhi dengan dosa demi dosa, kesalahan demi kesalahan, kekafiran demi kekafiran, muncullah penyesalan di hari itu. Akhirnya berkata, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku menjadi debu. Makna dari kuntu turaba yang merupakan bentuk pengandaian dari orang kafir ketika itu. Di antara para ulama ada yang menjelaskan, duhai kiranya aku sebagai debu ketika di dunia itu. Duhai kiranya ketika di dunia aku bukan manusia, tapi aku sebagai debu, sehingga tidak dihisab dan tidak diazab pada hari kiamat. Di antara penafsiran yang lain adalah kuntu turaba
duhai kiranya aku sebagai hewan ternak ketika hidup di dunia itu. Mengapa demikian? Karena hewan yang hidup di dunia ini di hari kiamat juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dilakukan qisas, hukum balas terhadap hewan-hewan yang dizalimi, disakiti oleh hewan yang lainnya. Hewan yang tidak bertanduk seringkali disakiti oleh hewan yang bertanduk. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya membangkitkan hewan-hewan tersebut untuk kemudian dilakukan qisas. Dan setelah dilakukan qisas, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya debu. Sehingga orang kafir itu pun berandai kalau sekiranya hidup di dunia sebagai binatang sehingga tidak mendapatkan siksa. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika datang hari kiamat, maka muddatil ard maddal adim, bumi dihamparkan sebagaimana kulit dihamparkan. Kemudian akan dibangkitkan binatang-binatang dalam rangka untuk dilakukan qisas. Kambing yang tidak bertanduk, yang sering disakiti oleh kambing yang bertanduk, akan dilakukan qisas untuk membalas sebagaimana yang dilakukan kambing yang bertanduk kepadanya. Dan setelah itu Allah jadikan hewan-hewan tadi sebagai debu. Maka orang-orang kafir di hari kiamat ketika mendapati kengerian demi kengerian di hari kiamat tersebut, dan hari kiamat benar-benar terjadi, melihat bagaimana dahsyatnya an-nar, melihat bagaimana mereka akan masuk ke dalam neraka tersebut kekal abadi, tidak diringankan azabnya sedikit pun. Melihat an-nar, neraka yang menyala-nyala, mereka sangat ketakutan dan mereka pun berandai-andai, duhai kiranya aku menjadi debu. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يرزقنا العلم الصالح والعمل به، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita ilmu yang saleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh yang dibangun di atas ilmu yang bermanfaat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.